Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti, Stambuk B101211034, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen pengampu Bapak Roifandi SOS MAP. Alasan saya membuat video ini untuk pengganti UAS MK kokurikuler, yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai, karena membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan kita sendiri. Yang kedua itu tidak membakar sampah. Yang ketiga, menggunakan produk daur ulang, karena produk daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern. Dan bagian ketiga, pada proses hierarki sampah. Yang keempat itu menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan nama erosi pantai. Yang keenam itu melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Kemudian lingkungan hidup nyaman serta kebersihan lingkungan merupakan hal teramat sangat penting, karena ini adalah salah satu cara untuk sehat, maka perlu kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Agar lingkungan di sekitar tempat tinggal kita bersih, maka perlu usaha bersama dalam mewujudkannya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan kegiatan kerja bakti secara rutin. Bersihkan juga saluran air agar tidak tersumbat, sehingga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita bisa terbebas dari banjir, di mana dapat memicu munculnya berbagai penyakit. Sediakan juga tempat sampah untuk setiap rumah agar kebersihan lingkungan menjadi terjaga. Agar lingkungan kita bersih, maka kita harus mencegah terjadinya bencana banjir dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk manfaat lingkungan bersih nantinya bisa kita rasakan cukup banyak, dan antara lain lingkungan di sekitar tempat tinggal kita menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit disebabkan oleh lingkungan kotor serta tidak sehat, sumber air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Menimbang manfaat positif dari menjaga kebersihan lingkungan, maka mulai dari sekarang mulailah kita menanamkan kesadaran serta kepedulian yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian itu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, yaitu lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk kita menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dalam menjalani pola hidup sehat. Karena lingkungan adalah tempat yang sangat luas, tidak hanya di sekitar rumah saja, namun dengan memfokuskan cara bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita pasti bisa menjaga lingkungan, yaitu dimulai dari lingkungan rumah atau lingkungan kampus. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah
dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kampus dan halamannya. Karena kebersihan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan kita selalu menyapu lingkungan kampus setidaknya 2 kali sehari, dan kita juga harus menyapu halamannya setidaknya 2 kali dalam seminggu. Kemudian itu mendaur ulang. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya saja memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk menjadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa diubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya. Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan kita memungkinkan selalu menanamkan pada diri kita sendiri untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan, membuangnya pada tempat yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Kemudian memisahkan jenis sampah menggunakan jenis tong sampah yang berbeda. Untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik, karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik, sebagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furnitur tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Kemudian kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan kampus, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antara sesama teman. Jadi sangatlah penting untuk kita menjaga kekompakan agar bisa sama-sama mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian itu merumuskan sampah. Kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik maupun kardus dan lainnya akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Jadi hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah adalah dengan meremukannya. Kemudian apa yang terjadi bila lingkungan itu dirusak? Jika lingkungan itu dirusak, ekosistem di bumi akan tidak seimbang, tidak ada kehidupan yang baik. Kita juga akan kekurangan kebutuhan yang kita perlukan, akan tercemar dan sulit untuk menggunakannya. Hewan akan banyak yang punah karena kita sangat bergantung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta komponen yang ada di sekitarnya seperti hewan dan tumbuhan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup kita itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun air. Faktor penyebabnya yaitu bisa dilihat dari faktor alam dan juga faktor dari kita sendiri. Yang saya dapatkan dari kurikuler selama ini yaitu dapat bekerja sama dengan teman-teman membersihkan dalam masjid dan luar masjid seperti mengepel lantai, membersihkan kaca masjid dan menyapu halaman masjid. Karena itu sifatnya positif dan baik juga untuk lingkungan kampus, menambah wawasan pengetahuan dan begitu kita tidak hanya mendapat wawasan pengetahuan dari satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai sudut pandang sehingga kita akan terlatih dan pada akhirnya akan terbiasa untuk kritis dalam menyerap segala informasi, dapat bersosialisasi dan membangun kerjasama kelompok.
pertemanan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan dapat saling mengenal dengan teman-teman yang lain, dan dapat mengajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik. Baiklah, itulah dari saya penjelasan mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.